Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hiban Syahrizal dengan NPM 2214071021 dari Fakultas Pertanian, jurusan Teknik Pertanian. Di sini saya akan menyampaikan tentang resume selama 4 hari PKKMB di kampus Unila tanggal 15, 16, 18, dan 19 yang sudah saya catat. Di hari pertama yaitu tanggal 15, yang pertama dengan tema Ciptakan Mahasiswa Berkarya dan Berinovasi untuk Kamus Merdeka Belajar. Pembukaan pertama menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Mengheningkan Cipta oleh Ketua Serpat. Dilanjut dengan pembacaan doa oleh Dr. Alimin SPD. Dan dilanjut lagi, sebagai tradisi akademik di Unila, mahasiswa baru yang diterima Universitas Lampung dituntut untuk lebih dekat dengan lingkungan Unila dan lain-lain. Mahasiswa diharuskan menumbuhkan kesadaran dan peran serta mahasiswa dalam kegiatan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lalu dilanjutkan dengan menyampaikan informasi PKKMB. Yang pertama, PKKMB akan berlangsung selama 4 hari, yaitu tanggal 15 sampai tanggal 19 Agustus. Yang kedua, tema PKKMB 2022 adalah Ciptakan Mahasiswa Berkarya dan Berinovasi untuk Kamus Merdeka. Yang ketiga, pada tingkat universitas, kegiatan PKKMB diisi dengan materi peran kepolisian dalam mengatasi kejahatan di era digital. Dan yang keempat, PKKMB bertujuan membimbing atau mengarahkan calon mabanya. Lalu di sini akan dilanjutkan dari hari kedua tanggal 16 Agustus. Yang pertama dengan tema Pilar Visi Indonesia 2045, yaitu berdaulat, maju, adil, dan makmur. Yang pertama, pembangunan manusia serta penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang kedua, pembangunan ekonomi berkelanjutan. Yang ketiga, pemerataan pembangunan. Yang keempat, pemerataan nasional kepemimpinan. Yang kelima, pemerataan ketahanan nasional dan tata kelola kepemerintahan. Lalu disampaikan tantangan-tantangannya. Yang pertama ada tantangan industri. A. Penguasaan teknologi. B. Rasa kemanusiaan yang tinggi. Lalu yang kedua adalah globalisasi. Dan yang ketiga, bonus demografi. Indikator IPROVI pelajar Pancasila. Yang pertama, bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, kebinekaan global, berakhlak mulia. Kemampuan keonetik, independen mencari, inovasi, cinta seni budaya, soft skill utama, tim, cinta, keberagaman budaya, moralitas, spirimal, etika. Tujuan Merdeka Belajar adalah mendorong proses pembelajaran di perguruan tinggi yang semakin ada hak mahasiswa, yaitu hak mahasiswa belajar di luar program. Dan dilanjut indikator profil pelajar Indonesia. Yang pertama ada bernalar kritis, kemandirian, kreatif, gotong royong, dan berakhlak mulia. Itu adalah catatan dari hari kedua dan dilanjut pada tanggal 18 Agustus. Fakultas ini PKKMB fakultas. Yang pertama, pengenalan Profesor Dr. Insinyur Purnomo MS. Lalu materi kedua disampaikan oleh Pak Sandi Asmara. Materi kedua yaitu tentang peraturan akademik, tentang sekolah versus kuliah. SKS sama dengan sistem kredit semester. Dan jurusan versus prodi yaitu unsur pelaksanaan akademik di bawah fakultas yang menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Kesatuan rencana didasarkan atas dasar suatu kurikulum.
pembelajaran di perguruan tinggi di era 40 dan plagiarisme. Kemajuan suatu bangsa yaitu inovasi atau kreativitas atau SDM 45%, link network 25%, teknologi 20%, SDA 10%. Kompetensi lulusan yaitu ada berkomunisme tertulis, berpikir analitis, bekerja dalam tim, ilmu pengetahuan. Strateginya yaitu disampaikan perlunya fokus pada titik dan teknologi masa depan. Dan dilanjut bidang keilmuan baru dan ekonomi digital. Ada 3 yaitu klaster teknologi informasi, klaster bioteknologi ilmu biomedis, iklim, energi, dan SDA. Lalu dijelaskan tentang masa pertumbuhan singkong yaitu 9 bulan. Dilanjut fakta plagiarisme. Ada 1 cuman, ketidakjujuran. Mengapa? Tidak tahu, merupakan kesalahan, tindakan ilegal, manajemen waktu yang buruk. Jenis ketidaklulusan disampaikan juga yaitu plagiarisme, penulis bayangan, kolusi, dan pencurian. Ada juga kebiasaan seperti malas belajar, tidak terlatih, perundingan hak. Cara untuk menghindarinya, akui dari maha sumber yang didapatkan. Dan disampaikan tentang pembimbing akademik, yaitu dosen yang ditetapkan oleh dekan. Tugas pembimbing akademik yaitu untuk membimbing atau suatu sarana untuk konseling antara mahasiswa baru dengan dosen jika ingin bertanya-tanya tentang jurusan tersebut. Dan di sini disampaikan juga kapan mahasiswa DO. Yang pertama ada 4 semester dengan 40 SKS, IPK-nya kurang dari 2, itu bisa di DO. Dan yang kedua 8 semester dengan 80 SKS, IPK-nya 2,00. Lalu ada 14 semester belum lulus, itu bisa di DO atau administrasi lebih dari 2 semester tidak membayar UKT, itu bisa di DO. Sanksi akademik yaitu mencontek, plagiat, tindakan pemalsuan, itu adalah sanksi akademik. Lalu tips cepat lulus pernah disampaikan juga, yaitu belajar keras, rajin, tekun, tidak malu bertanya, tidak mudah menyerah. Dilanjut materi ketiga yaitu fasilitas. Fasilitas di Unila disampaikan terdiri dari perpustakaan, fasilitas olahraga seperti lapangan tenis, basket, sepak bola, lintas lari, lapangan voli, kolam renang, asrama, GSG atau gedung serbaguna, fasilitas laboratorium.